CV tidak boleh lagi mendirikan apotek. Tidak ada lagi. Kalau dulu sering ya, CV apotek ini. Sekarang tidak ada lagi. Jadi dia ada pilihan. Kalau mau langsung badan hukum ya PT atau koperasi atau yayasan. Kemudian sejak Permenkes ini juga perorangan bisa didirikan oleh apoteker, ya, bisa didirikan oleh apoteker. Ini yang perbedaan mencolok Bapak sekalian ya. Ini perbedaan mencolok. Kalau untuk non perseorangan wajib berupa PT, yayasan dan koperasi. Jadi ini yang membedakan ya, perbedaan yang signifikan dan mencolok terhadap syarat pendirian apotek pada kesempatan ini. Itu berlaku sejak tahun 2021 berdasarkan Permenkes 14 2021. Ya. Kalau kita bicara hari ini ya, menurut Undang-Undang Kesehatan yang baru disetujui oleh DPR 11 Juli yang lalu ya, belum diundangkan ya oleh pemerintah. Nanti kita tunggu ya nanti kelanjutannya berkaitan apakah ada perubahan lagi dengan pendirian apotek. Yang jelas kalau kita lihat di RUU Undang-Undang Kesehatan yang baru setuju itu tidak ada perbedaan mencolok di dalam pendirian rumah sakit misalnya. Ya, nanti dikaji, nanti kita masuk ke sesi kedua nanti di tentang rumah sakit ya. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa poin penting terhadap pendirian apotek ini ada 4 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, pendirian apotek ini bisa berbentuk perorangan. Ya, perorangan itu adalah khusus hanya apoteker itu sendiri, tidak bisa selain itu. Sedangkan non perorangan atau perseorangan itu hanya didirikan bukan oleh apoteker atau oleh badan hukum, yayasan, koperasi atau perseroan terbatas. CV tidak boleh lagi ya mendirikan ya untuk apoteker ini, untuk apotek ini tidak boleh lagi ya, kalau dulu bisa. Kemudian apoteker bisa mendirikan, tadi masuk kategori perorangan ya, bisa mendirikan apotek ya untuk apoteker sendiri. Jadi sudah kita kan apotek sendiri bisa, apoteker bisa mendirikan sendiri dengan biaya sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain sebagai pemodal. Ya. Nah, ini poin penting ya, kita lihat kaitannya sejak tahun 2021. Kalau sebelumnya CV boleh, ya, CV boleh. Ya, ini perbedaannya. Ya. Lalu akta apa saja yang berkaitan dengan pendirian apotek? Akta notaris apa saja yang diperlukan berkaitan dengan pendirian apotek ini? Pertama, jika yang mendirikan seorang apoteker atau perorangan tidak perlu akta notaris, tapi cukup dengan permohonan saja yang dilakukan oleh si apoteker itu ke Kementerian Kesehatan, kementerian terkait. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengantongi izin, surat izin praktek apoteker, SIPA, dan STRA, surat keterangan ya, terdaftar, registrasi. Yang kedua, kalau non perseorangan haruslah berbentuk PT atau yayasan atau koperasi. Hanya 3 saja ya untuk pendirian apotek. Tidak ada yang lain kalau menurut Permenkes ya. Kemudian pemilik sarana apotek harus mendirikan badan hukum dulu. Ya. Jadi kalau dia non perseorangan tadi ingin mendirikan apotek, maka dia harus berbentuk PT, maka harus mendirikan badan hukum. Apakah dia mendirikan PT baru atau sudah ada PT baru. Tetapi untuk pendirian ini PT tersebut tidak boleh ya gabung dengan badan usaha lain. Jadi harus khusus bergerak dalam bidang kefarmasian atau apotek. Ya, seperti halnya juga dengan rumah sakit. Tidak boleh dia mendirikan ya dengan badan usaha yang bergabung dengan badan usaha lain. Ya, contoh misalnya dengan pedagang umum misalnya, tidak boleh ya. Jadi harus spesial. Tadi sudah dikatakan dalam untuk pendirian izinnya saja sudah termasuk risiko tinggi di OSS ya. Jadi tidak bisa dia digabung dengan badan usaha lain. Jadi khusus. Jadi kalau dia ingin dari non perorangan ya perusahaan, tentu dia harus mendirikan perusahaan sendiri. Apakah itu PT ya PT baru atau kan sudah berdiri dengan bidang yang berbeda, tentu harus dilakukan perubahan ya UPS terhadap PT tersebut. Ya, agenda mengubah pasal anggaran dasar di PT tersebut. Misalkan anggaran dasar di pasal 3 tentang maksud dan tujuan, maka dia harus mengubahnya melalui UPS ya.
melalui RUPS ya. Kalau PT-nya sudah berdiri sebelumnya, kalau dia ingin berkecimpung untuk fokus ke apotek ini misalkan. Tapi kalau dia pendirian baru ya, dia harus khusus seperti yang kita sampaikan, harus khusus di bidang kefarmasian ya, obat-obatan, kesehatan, alat kesehatan ya, itu boleh. Kalau dia koperasi, dia harus bergerak dalam bidang seperti itu. Dia harus bergerak dalam bidang kefarmasian. Kalau yayasan bagaimana? Ya, tentu kaitannya dengan kemanusiaan ya. Dengan masuk kegiatan yang 3 tadi, kemanusiaan, sosial, keagamaan. Tentu masuk ke kemanusiaan ya. Cuma kalau di yayasan ya sangat riskan juga. Kenapa? Karena yayasan ini kan usaha atau kegiatan yang sifatnya nirlaba, tidak mencari keuntungan. Nah, ini tumpang tindih. Tapi kita tidak juga bisa terelakkan. Bahkan rumah sakit pun ya masih boleh didirikan dengan yayasan, berbentuk yayasan. Tidak ada larangan. Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009 mengatakan pendirian rumah sakit, nanti di sesi kedua yang kita bahas ya, tentang rumah sakit, boleh didirikan dalam bentuk badan hukum. Ya, tidak ada keharusan dalam pendirian rumah sakit. Undang-Undang nomor 4 Jadi dosen juga itu. 2009 Dosen. ya. Tidak ada ketentuan ya di dalam Undang-Undang Rumah Sakit pendirian pendirian rumah sakit dalam berbentuk PT, tidak ada. Tidak ada keharusan. Boleh yayasan masih boleh ya, masih boleh ya. Tapi dalam prakteknya pada umumnya ya rumah sakit itu didirikan kalau yang baru-baru sekarang adalah dalam bentuk perseroan terbatas ya. Karena yayasan itu pada umumnya adalah nirlaba ya, tidak mencari keuntungan ya. Kalau non perorangan ya, tadi dikatakan ya, harus dilengkapi dengan akta perjanjian kerjasama apoteker penanggung jawab apotek atau APA dan PSA, pemegang sarana apotek ya. Di mana PSA dalam hal ini ya pemegang sarana apotek ya adalah PT, direktur atau yayasan, ketua pengurus atau koperasi, ketua pengurus ya dalam kaitan ini ya, diwakili. Sedangkan apoteker penanggung jawab apotek diwakili oleh si apoteker itu sendiri ya. Nah, inilah perbedaannya Bapak sekalian ya tentang apoteker dengan rumah dengan aktanya. Nanti kita lihat ya contoh aktanya ya.